Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Mesya Zara Kalila dengan NIM 2310257 Prodi PGST. Hari ini saya akan membuat video mengenai model pembelajaran terpadu. Yang terhormat Ibu dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD, dalam rangka UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran Universitas Sidoarjo. Yuk disimak videonya. Apa sih model pembelajaran terpadu? Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Berdasarkan hal tersebut, maka pengertian pembelajaran terpadu dapat dilihat sebagai yang pertama, yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai mata pelajaran yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling serta dalam rentang kemampuan dan perkembangan siswa. Yang kedua, suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara serempak. Selanjutnya, tujuan model pembelajaran terpadu. Ada beberapa tujuan yang dapat dipetik dengan pelaksanaan model pembelajaran terpadu. Yang pertama, dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat. Yang ketiga, meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa. Yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi. Yang kelima, memberikan penerapan-penerapan dunia nyata. Selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran terpadu. Yang pertama, memiliki sifat student center atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar secara langsung kepada siswa atau direct experience. Yang ketiga, bersifat fleksibel. Yang keempat, mempresentasikan konsep dari bermacam-macam bidang pelajaran. Yang kelima, hasil pembelajaran bisa meningkatkan sejalan dengan motivasi dan kebutuhan siswa. Selanjutnya ada langkah-langkah model pembelajaran terpadu. Model ini digunakan pada saat guru akan menyatukan beberapa kompetensi yang terlihat serupa dari berbagai mata pelajaran. Tema akan ditemukan kemudian setelah seluruh kompetensi dasar diintegrasikan. Ada beberapa langkah kegiatan model pembelajaran terpadu. Yang pertama, membaca dan memahami kompetensi inti dan kompetensi dasar dari seluruh mata pelajaran. Yang kedua, memahami membaca baik-baik standar isi mata pelajaran IPS dan IPA, serta mengkaji makna dari kompetensi inti dan kompetensi dasar dari tiap mapel tersebut. Yang ketiga, melakukan hal yang sama untuk standar isi bahasa Indonesia dan matematika. Yang keempat, meletakkan kompetensi dasar yang tidak dapat masuk ke dalam tema di bagian bawah. Adapun kelebihan dan kekurangan model pembelajaran terpadu. Kelebihannya yaitu mendorong guru untuk mengembangkan kreativitas. Yang kedua, memberikan peluang bagi guru untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang utuh, menyeluruh, dinamis, dan bermakna. Yang ketiga, mempermudah dan memotivasi peserta didik untuk mengenal, menerima, menyerap, dan memahami keterkaitan atau hubungan antara konsep, pengetahuan, nilai, dan tindakan. Yang keempat, menghemat waktu, tenaga, dan sarana serta biaya pembelajaran di samping menyederhanakan langkah-langkah pembelajaran. Kekurangan model pembelajaran terpadu ialah yang pertama, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa dalam kurikulum masih terpisah-pisah ke dalam mata pelajaran tersebut. Yang kedua, dalam pelaksanaan model pembelajaran terpadu dibutuhkan sarana dan prasarana belajar yang memadai untuk mencapai kompetensi dasar secara optimal. Yang ketiga, belum semua guru memahami konsep pembelajaran terpadu ini secara utuh, bahkan ada kecenderungan yang menjadi kendala utama dalam pelaksanaannya, yaitu sifat konservatif guru, dalam arti bahwa pada umumnya guru merasa senang dengan proses pembelajaran yang sudah biasa dilakukannya, yaitu pembelajaran yang konvensional.
Selanjutnya ada pelaksanaan MPT di PAUD dan SD. Pelaksanaan pembelajaran terpadu mengacu pada persiapan dan perencanaan yang telah disiapkan oleh guru. Dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu membutuhkan kesiapan mental, emosional, dan pemahaman yang mendalam terhadap tujuan yang ingin dicapai dalam setiap pembelajaran. Dalam Dekdiknas bahwa prinsip-prinsip utama dalam pelaksanaan pembelajaran terpadu meliputi yang pertama, guru hendaknya tidak menjadi single actor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran terpadu memungkinkan siswa menjadi pembelajar mandiri. Yang kedua, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas dalam setiap tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Dan yang ketiga, guru perlu mengakomodasi terhadap ide-ide yang terkandung sama sekali tidak terpikirkan dalam proses perencanaan. Nah, ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.